Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Masih tegang? Enggak. Ya udah, tadi hasil kampanye lancar? Oke. Coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Udah bersih? Udah ya? Oke, berapa orang yang udah datang hari ini? Orangnya? Oke. Kalian tahu nggak tujuan ibu dimasukin kelas kalian? Ya. Oke. Nah, ibu akan ini. Tujuan kita masuk ke sini ya, tujuan ibu masuk ke sini adalah untuk memberikan materi, yaitu materi yang berjudul tentang karir. Kemarin ibu udah bagikan barcode ya sama Bu Rahmi juga. Nah, ibu udah melihat siapa-siapa aja yang ingin melanjutkan perkuliahan. Ya. Abang yang belakang boleh juga putar aja. Oke. Ini bersedia kan untuk 1 jam untuk pelajaran DK? Bisa ya? Bisa. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, boleh? Siapa ketua kelas di sini? Oke, dari pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pelajaran materi ya. Ya. Oke. Oke, udah tahu nama itu siapa? Oke, perkenalkan nama ibu Husnaba Arifah. Tinggal ibu di Kota Binjai. Tahu ada yang tahu Kota Binjai? Tahu. Berarti jauh di sini kan? Kalian ada yang dari Kota Binjai? Nggak ada? Nggak ada. Oke, rata-rata di Idi Raya juga semua ya? Oke, yang cowok gimana? Di Idi Raya juga? Oke, ibu kuliah di Unsia, Universitas Syah Kuala. Kita masuk langsung ke materinya. Ada yang tahu kita judul kita hari ini apa? Pasti bingung nggak sih kalian setelah mau kemana? Bingung kan? Yang cowok gimana? Bingung? Bingung juga ya? Oke. Setelah ini kita akan belajar tentang menentukan karir setelah lulus SMA. Oke. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah tentang karirnya yang benar. Dan ini akan kita kupas pada hari ini. Dan yang kedua ada peserta didik mampu menunjukkan pilihan karir yang sesuai dengan program keahliannya. Nah, kan di sini kalau misalkan kita nggak tahu minat dan bakat kalian sendiri dari diri masing-masing kalian, maka kita nggak akan tahu kan bagaimana jurusan yang akan kita pilih selanjutnya. Gitu. Makanya di sini
kita harus menentukan karir itu dengan adanya bakat dan minat kalian. Oke. Nah, yang pertama materinya yaitu definisi karir. Ada yang membaca? Ibu mau dari cewek? Kakak? Baca. Definisi karir. Pasti kalian pada bingung gak sih setelah lulus SMA mau kemana? Di sini saya akan mengupas apa arti karir terlebih dahulu. Karir merupakan sebuah keputusan yang diambil seseorang dengan keyakinan diri seseorang dan sudah disepakati sejak dini, sehingga keputusan tersebut dapat diambil sebagai puncak keberhasilan seseorang untuk masa depan. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar bahasa karir? Pernah. Pasti nggak tahu apa itu pengertian karir atau definisi dari karir. Nah, ini dia. Contohnya, kalau misalkan kita setelah MC, kita mau masuk ke setelah SMP kalian biasanya kan, SMP dan MC. Nah, setelah SMP kalian mau masuk kemana? Ada SMK, SMA, ya nggak? Ya kan? Pasti kalian bingung pas ketika SMP dulu. Ini aku mau masuk kemana ya? SMA atau SMK? Soalnya kalau SMA tuh bisa lanjut kuliah dalam bentuk apapun. Kalau SMK udah ada jurusan-jurusannya ya? Iya kan? Iya. Kalau SMK tuh ada jurusan-jurusan tertentu. Kalau misalkan setelah lulus SMK langsung bisa kerja. Iya nggak? Iya. Nah, itu juga dalam pemilihan karir setelah SMA. Kalau misalkan kita pemilihan karir setelah SMA, nah, inilah kita akan kupas sedikit demi sedikit. Oke. Para ahli juga mengatakan bahwa karir ini adalah serangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja sepanjang hidupnya. Nah, menurut para ahli ini mengatakan bahwa kalau misalkan karir ini dia terbentuk dari bakat dan minat seseorang. Udah tahu sebelumnya? Ada yang tahu? Enggak kan? Nah, inilah kenapa kalau misalkan kita pemilihan jurusan ketika setelah SMA, kita harus menurut bakat dan minat diri seseorang. Kalau misalkan kita nggak ada skill di bidang tersebut, mau nggak kita belajar? Enggak ya? Kurang seret gitu. Ya, begitu juga dengan pemilihan karir, pemilihan jurusan-jurusan yang kita akan pilih di setelah SMA. Nah, ini dia nih. Ada 4 pilihan karir. Yang pertama, pilihan masuk dunia kerja atau dunia industri. Ini ada 2 macam. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Ini mencari lowongan kerja contohnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Coba Kak, apa? Ya, mencari lowongan kerja. Apa? Iya, contoh dari lowongan kerja. Dan contoh pekerjaannya apa? Jadi kasir, ya boleh, bagus. Terus dari cowok, lowongan kerja. Setelah SMA langsung bisa kerja. Apa? Apa nih? Siapa nama tadi? Bisa. Oke, apa? Pertambangan. Itu langsung dites atau langsung bisa kerja? Dites dulu. Itu ada butuhnya ini ya, berarti butuhnya kuliah. Butuh enggak usah. Oh, berarti langsung bisa masuk kerja itu. Dites dulu baru bisa masuk kerja. Bagus. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke. Mencari lowongan kerja. Ini bisa seperti kakak itu bilang, kasir, pertambangan boleh juga tanpa kuliah. Ikut wawancara, Bang ya? Iya, ikut wawancara. Kalau misalkan kerja di Indomaret, bisa nggak? Bisa. Bisa, kita ikut tes dulu juga. Nah, yang kedua ada mengikuti tes atau seleksi. Nah, contoh dari mengikuti tes, ada yang tahu? Tes apa aja yang ada di ini, yang ada di seleksi? Tes apa? Tes apa? Tes apa? Gak apa, tes tadi juga.
Tes apa? Tes BB, SBB. Baca tulis. Ya, tes wawancara. Terus tes apa lagi? Tes tulis boleh. Iya, oke. Tes apa lagi? Tes administrasi. Nah, itu adalah sebagian dari mengikuti tes atau disebut juga dengan seleksi. Kalau misalkan tidak ikut tes, kita dapat bekerja nggak di perusahaan tersebut? Enggak, karena adanya tes makanya kita lulus. Yang kedua ada pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Nah, hal yang harus kita perhatikan dalam melanjutkan karir kita. Yang pertama ada status dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, akreditasi yang seperti bilang tadi bahwa perguruan tinggi yang kita pilih setelah SMA, kita juga melihat bahwa universitas mana yang bagus. Contohnya seperti Universitas Syahkuala. Universitas Syahkuala udah unggul ya. Nah, di situ kita boleh memilih Universitas Syahkuala. Dan yang kedua ada jalur dan jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, di sini ada terbagi atas 5. Karena kita di Indonesia terbagi atas 5 jenjang atau 5 jalur pendidikan. Yang pertama ada universitas. Nah, universitas ini ada 2. Yang pertama ada sarjana dan yang kedua ada diploma. Nah, di sarjana itu apa Ibu sarjana? Nah, sarjana adalah S1 biasanya dikatakan orang-orang. Nah, itu lebih tinggi daripada D3, D4, diploma. Nah, yang kedua ada institut. Nah, institut ini adalah jenis kayak institut Bogor, institut teknologi, ITB. Pernah dengar ITB? Pernah kan? Nah, itu adalah sebuah universitas juga. ITB kayak ITB, Institut Pertanian Bogor. Pernah juga dengar kan? Nah, itu ada di Bogor, ada di Bandung. Nah, yang ketiga, sekolah. Contohnya sekolah yang seperti yang kalian duduki sekarang. Ada sekolah 1 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Dan yang keempat, akademi. Ada yang tahu akademi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang cewek, sebelah sana ada yang tahu? Enggak? Coba apa kalau coba aja, nggak apa-apa. Enggak. Oke, akademi adalah program yang dilaksanakan pemerintah untuk sebagian cabang ilmu pengetahuan. Sama seperti sekolah tadi. Kalian datang ke sekolah tujuannya itu apa? Belajar. Ya, selain belajar apa? Iya, benar, mencari ilmu. Nah, dengan belajar kita dapat melanjutkan yang pertama tadi, universitas. Dapat melanjutkan perguruan tinggi. Nah, yang kelima dan yang terakhir, poin terakhir, yaitu politeknik. Ada yang tahu politeknik di sini di mana? Di Aceh. Yang bagus di mana? Nah, benar, di Losmawe. Itu di nomor 1 ya, nomor 1 di Aceh ya. Nah, ada yang udah minat ke politeknik? Ada nggak? Ada. Oke. Dan dia cewek, ada yang minat ke politeknik? Soalnya yang bagus di Aceh kan? Emang bagus di yang pertama di Aceh di Losmawe. Nah, poin yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Nah, di sini di sistem penerimaan mahasiswa ini kampus melihat dari minat dan bakat calon mahasiswanya. Nah, bagaimana dari mana minat dan bakat seseorang itu? Dia bisa dites. Dia ada jalur SN. Dulu pas masa itu SN. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3. Lanjutan dari
biasanya cewek yang mengikuti kursus seperti itu. Udah pernah ikut kursus? Belum ya. Oke. Kalau ikut kursus ini ada berapa poin yang biasa dilakukan? Oke, ada 2 poin. Yang pertama pelatihan kerja. Kalau pelatihan kerja, ada yang tahu apa definisi dari pelatihan kerja? Enggak? Oke, pelatihan kerja ini keseluruhan kegiatan yang memberi atau memperoleh, meningkatnya serta mengembangkan keterampilan atau keahlian dari seseorang. Kayak bilang tadi, kalau misalkan kita nggak lanjutkan kuliah, bagi yang nggak mau kuliah, pasti ada kan kalian yang nggak mau ikut kuliah? Ya, nggak mau ikut kuliah, bisa kalian ikut kursus, yaitu kursus yang dimana contohnya kayak menjahit, biasanya perempuan kan? Ya, kalau SMK ada juga, itu langsung dari jurusan dari SMK ya. Kalau misalkan kita nggak dari SMK, bagaimanapun dengan cara orang yang dari SMA, bisa nggak kita menjahit? Bisa. Ya ini salah satunya, mengikuti kursus. Nah, dengan kita mengikuti kursus, kita bisa melatih skill dan bakat kita atau bakat dari seseorang. Nah, kita bisa mengikuti dari bakat kita, contohnya menjahit. Apalagi kalau selain menjahit, kalau kita ikut kursus-kursus seperti itu, pergi ke tempat. Nah, bagi kalian yang nggak mau kuliah, pasti di sini aku ada yang bilang bahwa aku nggak mau kuliah. Nanti kalau kuliah itu nggak menjamin pekerjaan. Ada yang bilang kayak gitu? Ibu tanya sama kalian, kita tujuan untuk kuliah apa? Ya, benar. Kita yang pertama untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan orang yang bilang bahwa kalau misalkan kita kita pergi kuliah tidak menjamin kuliah? Bagaimana? Cara kita mengatasi itu? Ada kan? Iya, pergi kuliah tapi nggak menjamin kuliah. Kalau misalkan kita duduk di sama orang yang nggak kuliah, ngapain kau kuliah? Nggak ada gunanya. Nganggur 4 tahun. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Ada kan? Iya, bilang kayak gitu. Ada ya? Nah, kita kalau misalkan ikut kuliah itu, tujuan kita yang pertama, kita lihatkan dulu. Yang pertama untuk mencari ilmu. Tidak semua orang tahu bahwa ikut kuliah itu atau pergi kuliah untuk mencari ilmu. Bahkan kalau misalkan kan banyak tuh anak kuliah yang nongki aja kerjaan. Ada ya? Di luar sana banyak. Nah, ini adalah salah satu diikuti memasuki kehidupan. Contohnya kalau mengikuti kehidupan ini nggak mau kuliah, dia mau menikah langsung. Ya. Ini adalah salah satu contoh pilihan memasuki kehidupan. Kalau misalkan kita nggak mau kuliah, nggak mau kursus kayak seperti tadi, nggak mau ikut kuliah, nggak mau perguruan tinggi kedinasan, terus nggak mau ikut tes. Nah, ini solusinya, pilihan memasuki kehidupan. Kan? Nah, solusi memasuki kehidupan ini adalah untuk menikah. Ada yang mau menikah di sini? Di sebelah SMA? Ya. Terutama cowok nih, pertahankan. Karena kita kalau udah menikah tuh udah tanggung jawab lebih besar, nggak? Iya kan? Ya. Karena kalau misalkan kita kuliah, kita udah berumah tangga, udah punya istri tuh bagi cowok, ya enggak? Habisin dulu masa mudanya, iya kan? Ya, karena masa muda nggak bisa diulang kembali. Ngapain nggak coba kali nikah? Nah, kita udah di penghujung materi. Di sini ada kesimpulan sedikit mengenai karir hari ini.
mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke. Ada yang mau baca? Oke, boleh. Apapun yang telah kamu ambil, baik dari kamu ke depan, semuanya itu adalah sebuah keputusan. Jangan sepelekan hal kecil, karena apabila kita menyepelekan. Setelah kita mendengar materi hari ini, masih makin bingung mau lanjut kuliah atau udah ada pencerahan? Gimana? Masih bingung kan? Nah, kalau misalkan kita masih bingung terkait karir, emang kalau misalkan kita bicara karir, nggak bisa yes, iya nggak? Karena karir itu kita mengambil keputusan, kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya dalam satu klub gitu, enggak. Kita harus mempelajari bagaimana kita bakat dan minat kita, bagaimana prestasi yang kita yang kita dapatkan. Dengan prestasi yang kita dapatkan, kita bisa ikut beasiswa, kita bisa melanjutkan kuliah dengan tanpa biaya. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang nggak mengerti? Ada. Boleh, silakan bertanya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang cewek? Yang mau lanjut kuliah, tanya apa? Tanya aja. Lanjut kuliah kemarin. Lanjut apa? Selain itu, ada yang bertanya terkait materi hari ini? Gimana? Abang apa namanya? Siapa? Ilham Rahman. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu abang ini tanya problematika. Apa itu problematika? Ada yang tahu? Enggak. Oke, problematika dari kata umum problematika, masalah. Nah, jadi problematika itu adalah suatu masalah yang dimana masalah tersebut sehingga kita pecahkan. Seperti masalah kita mau kuliah nih, kita bingung mau pilih jurusan apa. Nah, problematika itu bisa kita kaitkan dengan masalah yang ada di pikiran kita, yang sering muncul di pikiran kita. Contohnya, kita bingung pilih jurusan. Aku bisa pergi ke, biasa kalau di sekolah, kalau dalam pemilihan kalian ke ruang apa? Ruang BK. Ya, ruang BK. Nah, di situ, itulah tugas guru BK untuk memberikan pencerahan terhadap anak-anak yang mau lanjut kuliah. Nah, itu adalah sebuah problematika yang ada di pemilihan kali. Sudah jelas? Yang lain selain itu, selain abang apa namanya? Bang Faris. Faris ya. Oke, ada yang bertanya? Ini bukan Aceh. Waalaikumsalam. Kuliah itu susah tidak? Oke. Jadi kuliah itu susah nggak? Dari yang Ibu alami? Enggak. Kenapa? Nah, bagus. Beri aplaus dulu buat saya. Makanya itulah yang Ibu bilang tadi. Karena kalau misalkan kita pilih jurusan dengan minat dan bakat kita kuliah gampang-gampang aja, kita jalani dan buat apa yang disuruh sama dosen. Walaupun nggak disuruh, kita kerjain karena itu memang dari minat dan bakat kita sendiri. Nah, Pak Bu, kalau misalkan kita kuliah ada disuruh dosen nggak?
mengatur apa? Kuliah itu tergantung pada diri kita sendiri. Udah niat dari kita sendiri. Kalau misalnya kita kuliah, ya itu kita kerjain apa yang harus dikerjakan. Nggak usah disuruh baru kita kerjakan. Harus ada inisiatif sendiri. Kalau kecuali dalam tugas-tugas itu baru. Kalau misalkan dibilang gini sama dosen, kalian minggu depan bawa ini. Nah itu baru kita bawain. Kalau misalkan dalam bentuk sedia kalau misalkan buat tugas, nah itu nggak disuruh sama dosen. Kalau misalkan nggak buat ya udah nggak dapat nilai. Bedanya di sekolah harus dibujuk, harus disuruh, iya enggak? Ya harus harus disayang-sayang. Kalau misalkan nggak disayang-sayang, kalian nggak mau kerjain itu, iya enggak? Iya. Ya itulah kalian dari masih masa remaja. Sekarang langkah kita selanjutnya adalah Ibu akan membagikan LKPD, yaitu ada LKPD apa? Iya benar sekali, lembar kerja peserta didik. Nah di sini ada 4 LKPD. Nanti kita membentuk kelompok, 4 kelompok. Oke? Berarti dalam satu kelompok berapa orang? Ini semuanya berapa orang tadi? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 17 ya. Berarti dibagi 4. Berapa jadinya? 4 satu kelompok ya. Oke, satu kelompok 4 orang. 5 ya, bagus ya. 2, 3, 4 ya, enggak cukup 5 kelompok cewek aja ya. Oh, ngerti ya tuh. Ngomongannya. Ya, 5 kelompok aja. Abang mesti ya nggak cukup masuk ke kelompok lain ya. Perhatian dulu biar Ibu jelaskan. Ibu bagaimana cara pembuatannya? Nah, coba lihat di kertas pertama. Ini ada nama, kelas, dan nanti ada 4 soal. Ya, ada 4 soal. Dan ini nama kalian, nama kelompok, tulis, dan kelas. Kelas 12 IPS 3, 12 IPS 3. Nah, yang kedua ada apa alasan kamu memilih karir tersebut? Nah, di sini ada penyebab atau ada alasan kalian memilih jurusan atau prodi yang kalian pilih di universitas itu. Apa alasannya? Mengerti? Sudah? Oke. Nah, yang ketiga